yang terpenting sekarang aku serius sama kamu. Kalau Aku abang ada tetap tujuan. nolak gimana? Kalau nggak mau nerima penjelasan kamu gimana? Setidaknya aku udah berusaha untuk itu. Aku juga bingung. Kita udah 3 tahun tunangan, Ferry. Masih punya muka kamu sini? Maksud kamu? Aku udah nyariin Ferry beberapa hari ini. Dan aku Ngapain? juga di-blok sama dia. Ya iyalah, jelas. Kamu kan masih ada hubungan sama mantan kamu. Serius, aku gak pernah nyangka kalau proposal ini bakal tembus. Aku juga. Padahal aku garapnya sembarang loh, sesuai sama apa yang aku tahu aja. Ya tapi menurut orang ini udah bagus kok. Tahu nggak? Satu hal yang bikin aku juga ya excited sih. Maksudnya aku presentasi nggak pernah sebagus itu. Ini proyek gede loh men. Proyek gede. Memang harus kita jempolin sih. Sebenarnya aku nggak terlalu banyak berharap sih, karena aku tahu PT-PT di luar situ itu lebih bagus dari kita, lebih besar dari kita. Ya kembali ke rezeki kan mas. Ya, Lagian rezeki biasa. kalau memang kita bagus, ya rezeki kita juga alhamdulillah bakal datang sendiri. Memang sih, aku garapnya ini dari hati. Jadi aku bakal tahu implementasi apa yang harus aku lakukan ke depannya dari proposal ini. Ya kan? Kalau mereka udah paham dengan apa yang aku maksud kemarin waktu presentasi, insya Allah mereka bakal tahu apa yang bakal aku implementasikan untuk bisa ya sesuai sama keinginan mereka lah. Iya. Ya kita cukup berdoa aja, semoga proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Apalagi proyek dari Pak Broto itu Gede ya. gede loh. Tapi aku yakin ini bakal mudah sih menurut aku. Iya. Karena kita bikinnya bener-bener sesuai sama yang kita tahu aja. Untuk modal nikah juga Mas Ferry Allah. nanti sama Mary. Aku sih sebenarnya rezeki itu udah ada yang ngatur sih sebenarnya. Ya, cuman menurutku sih bejo aja sih kita tuh. Iya makanya dari situ mungkin Mas Ferry bisa langsung nikah sama Mary dengan adanya proyek itu. Saya memang bener-bener bersyukur nih dapat proyek ini. Iya, Mas Ferry sama Mary itu udah 3 tahun tunangan. Ya, aku tahu itu. Udah waktunya nikah. Lama banget itu 3 tahun. Gimana? Soal tunangan kamu? Nggak ada masalah kok bang, aku sama Ferry aman-aman aja. Bukan itu. Terus? Abang mau nanyain hal apa? Aku cuma tanya. Kapan dia nikahin kamu? Udah 3 tahun. Iya, tahu kok kalau aku tunangan sama Ferry itu udah lama. Tapi kan pernikahan itu harus banyak yang disiapkan. Mer, kalau dia niat, kalau dia sayang sama kamu, harusnya dia cepet-cepet nikahin kamu. Tunangan 3 tahun itu kelamaan. Kan yang terpenting Ferry udah nunjukin keseriusan dia ke aku. Serius? 3 tahun tunangan? Ya daripada pacaran terus, Itu sama halnya ngasih harapan palsu. Ngegantung. nggak mungkin. Aku tahu Ferry ya bang. Abang tenang aja. Cukup percaya aja sama dia dan aku yakin dia secepatnya bakal nikahin aku kok. Mau percaya gimana? Nih ya, banyak contohnya. Orang tunangan lama-lama, ujung-ujungnya nggak jadi nikah. Ya jangan doain Banyak kayak gitu, alasannya, Bang. alasan ini, alasan itu. Ya kan? Kalau gini terus, aku juga hilang kepercayaan sama Ferry. Udah masalah pernikahan, masalah hubungan aku sama Ferry, biar aku yang nanganin. Ya, Ya nggak gitu juga. itu Kamu masih adik aku, bukan orang lain. Aku juga tanggung jawab. iya, tapi kan Ferry juga masih nyiapin semuanya, man. Kapan? Dari biaya, dari semuanya. Ya udah, yang kapan? harus disiapin.
Kamu minta kepastian sama dia. Mau sampai kapan tunangan kayak gini terus? Kalau misal ujung-ujungnya nggak jadi, gimana? Enggak, jadi kok aku nikah sama Ferry. Gak cuma kamu yang kecewa. Aku juga kecewa. Ya nanti aku tanyain lagi sama dia buat memastikan. Oke, abang jangan perlu khawatir. Selama aku sama Ferry baik-baik aja, pasti ujungnya juga baik kok. Ya, Itu menurut kamu. Iya kan? udah. Aku sekarang mau ke Ferry dulu ya. Sekalian aku mau tanyain. Oke? Aku pergi sekarang aja deh. Assalamualaikum. Salam. Kalau dilihat terus kayak gini, kapan selesainya ya? Sekarang bagian mantau, Pak. Alhamdulillah ini udah 80%, kurang 20% lagi. Kamu tahu siapa saya? Bapak, Saya belum kenalin loh. saya tahu dari Bapak Anda, Pak siapa? Bapak Broto. Mas Edo kan? Pak Broto udah nelfon saya. Ini berapa lama lagi? Ya mungkin sekitar 2 bulan lagi udah beres. Nggak bisa di bawah 2 bulan. Saya bukan bilang kamu sama tim kamu kerjanya lambat, bukan ya. Tapi semakin cepat pengerjaannya, itu semakin bagus. Karena pembelinya sudah banyak yang nunggu. Iya, Semakin kamu cepat selesai, bonusnya semakin cepat keluar. Bukannya gitu ya? saya sih nggak mikirin bonus, yang penting kualitas dari bangunan ini. Kalau bisa kualitas sama ketepatannya bisa jadi satu, kenapa harus milih salah satu? Gini Pak Edo, saya meningkatkan kualitas dan juga para pekerjanya. Kalau terlalu terlalu banyak pekerja juga kita harus mengeluarkan duit yang banyak juga. Ya nggak apa-apa dong. Tapi Tapi lebih cepat selesai kan? Lagian anggarannya saya lihat-lihat masih lebih banyak kok. anggaran saya nggak mau ditambah-tambahi lagi. Nah, maksudnya Saya itu kan memang sesuai sisanya kayak lebih gitu. banyak. Harusnya kamu bisa menambahkan pekerja biar lebih cepat finishingnya. Kalau finishing kayak gini ini memang lebih lambat daripada kamu bangun-bangun di awal. Masalahnya nih saya tetap statement sama anggaran yang memang sudah diputuskan sama Pak Broto. Saya nggak berani ini. Ya Pak udah Edo. gini deh. Bos kamu siapa sih? Coba ditelepon deh. Kamu bilang nih, anaknya Pak Broto pengen lebih cepat lagi karena pembelinya udah banyak yang nunggu. Ya udah nanti saya usahakan Pak Edo. Ya harus diusahain, jangan saya usahakan, tapi harus benar-benar diusahakan. Saya diusahakan. Baru pertama kali ini Pak Edo, mohon maaf ya. Ya memang semua kerja itu memang harus ada tekanan. Terlalu menekan Kak. itu juga nggak baik Pak Edo. Kasihan yang lainnya, kalau saya mah nggak apa-apa. Kalau pekerja-pekerja kerja nggak lainnya. ditekan, yang ada kalian semua pada ngopi di warung. Semua itu ada tekanan, harus. Iya, Makanya waktu ngelamar kerja, orang-orang itu pasti sedia bekerja di bawah tekanan. siapa itu? Nah itu maksudnya ini. Tapi ada takarannya Pak Edo. Dan Ya, alhamdulillah, namanya target. alhamdulillah pekerja di sini tuh pada rajin-rajin semua. Nggak ada yang males-malesan. Ya bagus. Saya kalau gitu. menyesuaikan sama para pekerja Mas Edo. Kalau saya terlalu menekan, ntar ngeluh keluar. Meskipun kita gonta-ganti pasti banyak keluar. Bilang sama pekerjanya, yang nyuruh yang invest di tempat ini. Pasti ngerti kok. Ada duitnya. Lagian lembur-lembur juga pasti ada duitnya kok. Ya, Siapa Edo? tolong Saya telepon silakan. atasan kamu ya. Siapa Edo? Sayang, Ngapain kamu jauh-jauh sini? dulu. Iya, panas dingin. Panas tau. Ngapain kamu sini? Mau nyamperin kamu, tadi kan aku udah telepon. Hmm? Udah, nggak mau Sorry, angkat sorry. kok. Aku lupa. Banyak banget kerjaan hari ini. Aku bingung mana yang mau dikerjain dulu. Ya udah, selesaikan aja satu-satu. Kamu kangen ya? Salah satunya itu. Ya aku kan bisa ke rumah kamu nanti pulang kerja. Harus kesini dong. Aku pengen nyampaikan pesan abang aku Apa? tentang pernikahan kita. Kapan katanya? Aku bingung, saya mau jawab apa lagi. Sebenarnya masalah ini udah sering dibahas ya.
Aku pikir ya semuanya kita butuh proses. Ini bukan berarti aku kayak gini gantung kamu terus nggak ada effort, nggak gitu juga. Ya aku tahu kok, tahu tujuan kamu apa. Aku baik, tujuanku baik sama kamu. Pasti aku nikahin. Tapi aku nggak bisa ngejawab pertanyaan abang aku yang terus-terusan untuk aku buat nikah sama kamu. Seperti yang aku sudah bilang sebelum-sebelumnya, pernikahan itu masa panjang, jangka panjang maksudnya. Kita harus benar-benar ready untuk semuanya, bukan cuma perkara hati, tapi finansial juga. Ya udah, aku bantu kamu kok masalah itu. Lagian yang ngejalin Ya, rumah tangga nantinya aku sama kamu. Hei, bukan cuma dalam pernikahannya aja, bukan cuma acaranya aja yang kita butuh duit, tapi ke depan kita menjalani hidup. Kamu gak usah khawatir tentang itu. Aku bakal nerima apapun keadaan kamu. Pernah dengar nggak atau pernah tahu kalau perceraian itu salah satunya adalah itu, kadang dari finansial. Salah satunya gini aja, ntar aku ke rumah kamu, aku ngomong sama abang. Terus kamu jawab apa? Ya udah, aku jawab apa adanya. Yang terpenting sekarang aku serius sama kamu. Kalau Aku abang udah tetap tujuan. nolak gimana? Kalau nggak mau nerima penjelasan kamu gimana? Setidaknya aku udah berusaha untuk itu. Aku juga bingung. Kita udah 3 tahun tunangan, Ferry. Ya sih, lama. Tapi aku juga butuh waktu. Ntar aku ngomong sama Bang Ipul ya. Jadi gimana? Ya udah, kita nikah seadanya aja dulu. Aku bantu kok semua biayanya. Nggak gitu. Terus sampai kapan kamu gantungin aku kayak Aku gini? nggak gantungin kamu. Aku udah mau bantu kamu sekarang. Nanti aku ke Bang Ipul ya. Aku bakal ngomong sama dia. Aku pulang. Kalian aku ajak kamu nanti makan, oke? Nah, aku masih kerja. Jodoh gitu. Semangat ya kerjanya. Nanti, Bye. bye. Oke. Gimana kerjaan? Mary ya? Edo. Oh hai, apa kabar? Baik, baik, baik. Kebetulan banget ya kita ketemu di sini. Iya, kamu ngapain di sini? Ini kan Eh, proyek pembangunan. Iya. Aku habis dari temen aku ada urusan. Oh, kamu apa kabar? Alhamdulillah juga baik kok. Aku lihat-lihat tadi kamu surem mukanya. Kenapa? Enggak ada masalah kok. Gak ada masalah. Iya. Iya, aku tahu kamu sih. Aku tahu kalau kamu tuh lagi gak enak hati gitu. Aku tahu. Kelihatan dari mata pandanya itu. Astaga. Nggak hilang-hilang dari dulu. Iya. Namanya juga cewek kan ya suka begadang gitu. Cewek begadang itu ngapain ya? Nonton. Iya, kamu udah nikah? Belum? Belum? Iya belum. Kenapa belum? Iya, ya karena belum aja. Kamu sendiri gimana? Aku udah. Oh, syukur dong kalau kayak gitu. Iya. Kamu kayaknya banyak masalah deh. Kalau banyak masalah sih, ya setiap orang pasti ada masalah ya dalam Iya, hidupnya. kalau aku bisa bantu kamu, kenapa enggak? Kan nggak ada salahnya tuh. Setiap manusia kan harus saling membantu, ya kan? Nggak usah, nggak apa-apa. Aku bisa menyelesaikan semuanya. Gini deh. Boleh nggak aku minta nomor HP kamu? Oh, boleh, boleh. Nomor handphone kamu ganti ya? Iya, pasti ganti lah. Ya udah aku save juga di situ. Pasti ya, gantilah. Satu, sekarang banyak orang-orang nggak dikenal nelpon, aku males nanggepin. Ya siapa tahu klien kamu. Kedua ya, buat ngindarin lupain masa lalu sama kamu dulu. Enggak lah, kita kan putusnya baik-baik, bukan? Iya, cuman biar ada topik aja ngobrol. Ya, kamu mau lanjut? Kamu mau kerja atau gimana? Iya, kebetulan aku disuruh papa aku buat Gitu. jaga proyek ini di sini sekarang. Ya, Kamu kesibukannya apa?
Aku kesemuanya nggak ada sih, ya freelance aja. Freelance? Iya. Ya bagus dong kalau gitu. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan WA aku. Istri aku aman kok. Iya, iya. Tenang aja. Ya udah, kalau aku mau lanjut silahkan. Oke, kalau gitu. Yaudah, aku lanjut ya. See you. Ya. Udah 80%. Ya sebenarnya ini kan udah yang dari pelaksana awal, kita tinggal nerusin master plan yang baru di sebelah. Tapi menurut aku ini harus lebih baik dari yang sebelumnya, termasuk yang sebelah nanti. Karena aku pengen ini jangka panjang, bukan cuman proyek ini aja udah selesai, enggak. Aku tahu Pak Broto itu banyak sekali proyek-proyek yang akan digarap. Tadi anaknya Pak Broto datang. Oh iya. Ya nelfon tadi, dia neken aku buat gimana nih supaya lebih cepat lagi, soalnya banyak yang ngantri. 80% aman lah. Minta berapa bulan dia? Aku bilangnya 2 bulan. 1,5 bulan selesai. Kok gitu sih? Apa-apa tergantung ini, man. Dia minta lebih cepat, kita minta uangnya lebih banyak. Apa yang dipikirin? Udah selesai. Ya udah deh, ntar aku bilang deh. Kebetulan. Ini, sama. Iya. Saya Edo. Saya Ferry. Anaknya Pak Broto. Oh, iya. Saya direktur PT ini, Mas. Oh ya, jadi saya yang gantikan Pak Broto di sini. Oh ya, Bapak sudah sering berbicara dengan saya, cuman nggak pernah bilang kalau putranya juga turun ke lapangan. Iya, saya tiba-tiba disuruh ke sini. Karena tadi saya bilang sama anak buah ya. Sudah sampai. Saya bilang kalau bisa jangan sampai 2 bulan lah. Kalau masalah anggaran gampang lah. Nanti Nah, bisa itu dia di- maksudnya. Saya bisa menyelesaikan ini 1,5 bulan. Asalkan duitnya juga Oh ya menyesuaikan. pasti dong. Karena gimana pun, kalau bahan udah ready semua, tapi kita harus nambah tenaga dong. Gak apa-apa. Karena pelanggan kita, customer kita udah banyak yang nunggu. Oke, siap. Jadi semakin cepat semakin bagus. Justru malah nanti kedepannya bakal lebih baik lagi kerjasamanya. Saya usahakan semuanya baik-baik aja, termasuk nanti yang plan bank baru kita akan lebih baik dari ini. Kalau ini kan memang kita meneruskan dari kontraktor sebelumnya, Mas. Iya benar. Ternyata lebih nyaman ngomong sama Anda ya, timbang ngomong sama anak buahnya ya. Kenapa? Tapi anak buahnya sudah menyerah dulu. Saya minta untuk lebih cepat gitu. Oh, nggak semuanya tergantung ini juga sih, Mas. Oh iya, harus. Saya pasti memperhatikan itu. Nggak mungkin lah Oke, saya nyuruh oke. segitu banyaknya, yang jelas pasti bayar pegawai, terus saya nggak ngasih duit lagi. Pasti. Merugikan orang lain dong. Ya, jadi saya juga sudah keluar dari RAB kemarin. Saya pengen nanti coba saya hitung-hitung dulu. Kita perlu nambah berapa tukang di sini. Nanti saya kirim lewat PDF aja. Kira-kira bisa berapa lama ya? 1,5. 1,5 bulan? 1,5 bulan. Bagus dong. Saya bisa nyesuaikan kok, Mas. Nanti pengerjaannya tuh gimana? Karena tukang-tukang saya bukan dihitung hariannya aja, tapi dihitung pekerjaannya. Sehari itu Bener-bener dapat itu yang apa penting. aja. Jangan sampai merugikan orang lain. Oke, siap. Yang penting. Baik. Ntar saya atur. Oke, silahkan. Hey. Emang kamu bilang apa? Oh, dia nggak paham sama kamu? Hah? Udah nggak sanggup. Kayak gitu, kasih Banyak pekerjaan. belajar. Iya, Belajar di Didan tuh. Kamu tuh ditekan kayak gitu. Siapa yang emosi? Mentalmu tuh harus benar dulu. Menghadapi orang tuh kita harus bisa dalam karakter yang gimana pun. Lagian dia baru ketemu juga, baru datang terus malah neken aku kayak gituan. Siapa yang nggak emosi coba? Bisa ngobrol baik-baik kan kayak aku tadi. Aman kan? Iya, mau kamu tinggal kesabarannya tinggi, mah aku tipis. Kalau Pak Broto aku maklumi, kalau dia baru kenal juga anaknya songong. Ini kita butuh sama dia masalahnya. Ya juga sih. Kalau kamu gituin lari ntar gimana? Makanya bibir jangan lebih maju dari pikirannya. Ya makanya udah ngingetin. Ada aja, aku harus belajar nih. Dan Bang Ipul, lagi cari Mas Ferry ya? Ya, mana dia? Aduh, Mas Ferry-nya lagi keluar. Udah nggak apa-apa. Mungkin ada pesan yang mau saya sampaikan ke Mas Ferry, Bang? Iya, ada. Oh, Tolong sampaikan sama Ferry. Aku rasa kamu udah tahu kan hubungan Ferry sama Mary.
Iya. Mereka berdua udah tunangan selama 3 tahun lebih. Iya bang. Aku datang ke sini cuman mau nyampein kapan Ferry mau nikahin Mary. Aku sebagai kakak Mary cuman butuh kepastian. Nggak baik juga kalau tunangan terlalu lama. Iya bang. Mungkin Mas Ferry-nya sekarang masih lagi memikirkan banyak hal, apalagi soal kerjaan. Kerjaan dia sekarang lagi menumpuk dan proyeknya juga gede. Mungkin Mas Ferry bakal mikirin itu setelah Mas Ferry juga udah santai. Ya, aku tahu. Mungkin dia sibuk dengan kerjaannya, tapi sesibuk-sibuknya dia nggak ada kaitannya dengan hubungannya sama Mary. Nggak ada salahnya kan? Iya bang. Kalau dia ketemu sama aku, ketemu sama Mary, terus ngobrolin ini semua. Ya. Aku sebagai Kak Mary cuma butuh kepastian. Tapi kan nikah itu juga butuh mental yang kuat bang. Nggak sembarangan nikah kayak gitu. Tunangan 3 tahun belum cukup. Oke bang. Nanti saya sampaikan ke Mas Ferry. Mau saya bikinin kopi bang? Nggak usah, makasih. Ya aku harap kamu bisa ngerti. Kamu juga harus sampaikan ini sama kakak kamu. Iya bang. Nanti saya sampaikan. Karena pesan ini bukan pesan main-main. Ini serius. Saya ngerti. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama hubungan mereka. Sudah banyak contoh di luar. Terlalu lama menjalin hubungan tunangan, tapi nggak nikah-nikah. Kelamaan juga ujung-ujungnya kebanyakan nggak jadi. Apa kata orang? Ya sudah, mungkin itu sudah cukup. Tolong sampaikan sama Ferry. Baik bang. Aku pulang dulu. Hati-hati bang. Ya. Masuk aja. Mana Abang Ipul? Nggak tahu. Aku pulang juga udah nggak ada orang di sini. Udah aku pengen ngobrol sama dia. Ya tujuan gue sebenarnya kayak tadi aku bilang sama kamu, aku pengen jelasin sama Bang Ipul gimana keadaannya sekarang. Terus? Ya aku bakal jelasin seperti apa yang aku jelasin sama kamu tadi. Aku nggak yakin abang pasti nerima penjelasan kamu soal itu. Aku akan usaha. Ya aku tahu kamu mau usaha. Terus apa lagi? Tetap aja, abang aku pasti selalu nanya, usaha kamu mau sampai kapan? Kamu sayang sama aku? Sayang. Kalau nggak sayang ngapain aku bertahan sampai 3 tahun ini? Ya udah, kita tinggal nunggu dikit lagi. Kita udah berjuang selama 3 tahun. Masa mau nyerah di titik ini? Aku bukan mau nyerah sayang. Terus? Aku cuma mau membantu kamu aja. Udah masalah kita udah selesai sampai situ. Ngebantu? Keuangan? Iya. Aku laki-laki sayang. Ngerasa gak punya harga diri kalau misalkan sampai kayak gitu. Enggak. Semua biaya kehidupan kita nggak harus kamu yang nanggung. Aku juga bisa. Enggak gitu konsepnya. Aku di sini laki-laki yang harus bertanggung jawab dengan keluargaku, bukan malah minta atau monotin calon istri aku, nggak gitu. Aku nggak ngerasa diporotin sama kamu. Aku paham. Ini kamu juga usaha buat hubungan kita. Aku paham kamu sesayang itu sama aku. Effort kamu gede banget sama aku tahu. Yang aku pikirin di sini, aku pengen kita nikah. Kedepannya enak. Itu aja. Nggak lebih dari itu. Aku cuma pengen kamu
Iya, kamu berjuang juga untuk gimana nyakinin Bang Ipul. Aku udah berjuang, aku udah ngelakuin apa yang kamu suruh buat ngiyakinin abang aku. Sama aja jawabannya. Makanya di sini aku pengen ngebantu biaya pernikahan kita. Abang cuma pengen kita tuh cepet nikah aja. Kasih waktu aku setahun 2 tahun lagi, oke? Ya, kalau kamu sayang sama aku, Aku mah sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. kasih waktu aku setahun 2 tahun. Aku bakal berjuang untuk itu. Kenapa sih kamu ngerebetin semuanya? Aku gak ngeribetin, tapi ini untuk jangka panjang kita ke depan. Aku yakin kamu bisa, tapi nggak selama ini juga. Yaudah kita nikah aja dulu, masalah perekonomian kita selanjutnya udah kita pikirin bersama. Aku punya trauma terkait itu. Orang tua aku cerai gara-gara apa? Finansial. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Mau bagaimanapun keadaan kamu nggak percaya sama aku di sini. Aku percaya. Kamu sekarang masih sesayang itu sama aku, tapi belum berada di fase itu. Aku nggak tahu gimana kalau kamu nanti ada di fase yang kita benar-benar urgent dalam masalah finansial. Itu yang aku pikirin sampai sekarang. Aku rasa kamu nggak pernah percaya deh sama aku. Aku percaya Kalau sama kamu percaya sama aku, kamu nggak mungkin ngebuat semua masalah ini makin besar. Aku nggak bikin ribet, enggak. Tapi untuk kita juga kan ke depannya. Itu aja. Aku udah menerima semua konsekuensi kita ke depan. Aku udah siap dengan semuanya. Kamu gak usah ragu. Ya kalau kamu tetap berpikir kayak gitu, aku emang ngerasa kamu emang ragu sama aku. Enggak, udah. Kita nggak usah bahas ini lagi. Kita keluar yuk makan. Ayo. Aku nggak lapar. Kamu nggak pernah kayak gini. Nggak mau. Lagian aku juga udah janjian sama teman aku. Ya udah kalau gitu. Salam sama abang kamu. Aku sini. Iya. Minum kopi itu harus gitu. Ada yang mau dibahas gitu. Mas Ferry kemana? Kenapa? Mas Ferry Pokoknya dia balik. Udah balik kayaknya. udah balik. Mungkin masih ke Mary kali. Tadi dia emang keluar. Aku tahu. Apa udah balik ke sini lagi? Tadi dia bilangnya balik. Duluan dia malah. Oh, Nggak ngerti. Udah makan belum lu? apa? Belum jam istirahat udah mau makan. Dikit doang apa? Taruh. Elah, lu ngopi aja nggak apa-apa. Kan cuma ngopi. Bikin sendiri lah. Tadi ada Bang Ipul kesini. Oh ngapain? Bahas soal hubungan adiknya sama Mas Ferry. Campur tuh orang. Ya bukan ikut campur, namanya seorang abang yang pengen adiknya Ya yang udah, terbaik kalau lah. udah dewasa ngapain ikut campuran gitu? Ya kan kamu tahu sendiri, Bang Ipul tuh sangat sayang sama adiknya. Apalagi tunangan udah 3 tahun. Lama itu. Dia cuma nggak pengen diomongin sama orang-orang. Hah? Karena tunangan sampai lama kayak gitu. Minta kepastian gitu. Ya iya. Ya udah ngerasa kayak gitu sih. Mas. Kamu tuh jangan lupa mak. Makan terus kamu, oke? Kerjaan benerin dulu. Makanya belakangan. Semuanya Mary. Nyari abangnya, ternyata nggak ada. Nyari abangnya. Ya aku pengen ngobrol sama abangnya terkait sama masalah kita ini. Lah, abangnya barusan kesini ketemu sama aku. Nyari aku? Iya. Ya, aku bilang aja kalau Mas Ferry keluar. Tapi abangnya bilang Mas Ferry suruh cepet-cepet nikahin Mary. Itu masalahnya. Tujuanku ke situ
untuk ngobrolin itu, untuk jelasin semuanya apa masalahnya. Masalah finansial aja. Aku belum ready, Dan. Iya, aku tahu. Makanya aku tadi bilang ke Bang Ipul kalau Mas Ferry masih sibuk sama kerjaannya. Aku cuma pengen dia tahu permasalahanku tuh sekarang finansial, itu aja. Komennya sih mau bantu-bantu aja, tapi masih aja harus sebagai laki-laki kayak gitu. Enggak kan? Aku punya tanggung jawab dong. Iya. Cuman ya gimana Bang Ipulnya keras kayak gitu. Ya aku harus memang ngomong sama dia harusnya. Dia sekarang udah pergi. Udah pergi. Baru aja. Kayaknya kamu mau ngomong dari tadi. Ya aku mencermati nih, ntar aku jawab. Tuh ada yang salah kalian nih ngomong nih. Hati-hati kalau ngomong. Yuk, lanjut. Ngomong apa? Apa juga? Finansial belakangan, nggak apa-apa. Sikat aja. Sikat. Sudah nikah tuh rezeki masih datang. Gak gitu juga. Kan gitu biasanya. Udahlah, lanjut makan aja. Ya, kasih. Ini orang nih ya, semangatin nggak apa-apa gitu. Assalamualaikum. Iya, masuk. Waalaikumsalam. Kamu udah nyampe ya? Ada apa nih? Tiba-tiba baru tukeran nomor HP udah ngajakin ketemu lagi. Ada apa? Kayaknya emang butuh bantuan kamu deh. Oh, aku siap membantu. Siap dengan senang hati. Tapi ini soal finansial. Ya, gak apa-apa. Apa-apa? Apa-apa? Jadi gini, sebenarnya tuh aku udah tunangan dan juga mau hampir nikah. Iya, tinggal nikah dong harusnya. Nah itu masalahnya. Masalahnya kamu gak punya duit. Sebenarnya tunangan aku tuh ya kerjanya bagus, dia mapan. Tapi dia minder aja. Kalau boleh tahu siapa? Tunangan kamu. Ferry. Oh, pantesan kamu ketemu di lokasi proyek itu sama aku. Jadi kamu sama Ferry, dia kerja sama aku. Oh ya? Bener. Dia juga tahu kamu loh. Waduh, terus gimana dia? Tenang aja, semuanya aman kok. Oh ya udah kalau gitu. Jadi masalah itu, kalau si Ferry itu masih mundur-mundur nikah sama kamu. Ya wajar kalau dia ngomong kayak gitu. Berarti dia laki-laki yang bertanggung jawab. Ya. Yang nggak pingin calon istrinya nanti itu hidup susah. Laki-laki tuh banyak yang dipikir. Bukan cuma pikiran sekarang aja, tapi masa depan. Iya, aku tahu kok tentang pikiran dia, aku paham banget. Aku udah menawarkan buat, ya aku bakal ngebantuin dia secara finansial, tapi dia nggak mau. Ya gengsi lah, dia calon kepala keluarga. Ya, Dia terus pengen nunjukin yang terbaik buat kamu sama keluarga kamu. Aku harus gimana, Edo? Aku juga bingung. Kakakku selalu nyebut aku kapan aku nikah. Soalnya aku udah 3 tahun tunangan sama dia. Ntar aku bantu ngobrol sama Ferry juga. Aku lihat sih dengan aku menuntut untuk proyek itu kerja lebih cepat dari tanggalnya, menurutku dia udah bagus kok. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan. Oke, jadi kamu nggak apa-apa nih sama istri kamu? Ya nggak apa-apa lah, aku datang ke sini baik-baik, niat bantu orang juga nggak masalah. Aku takutnya ada kesalahpahaman. Nggak Tapi ada. aku minta kamu juga ngomong sama istri kamu. Nah, buat santai kedepannya aja, biar- udah tenang aja, kamu nggak perlu ini. Mas, Oh, iya. Kamu kok kesini lagi? katanya menipun tadi di rumah. Aku pikir udah balik. Oh, Oh, ini makan kamu kan? oh ya. Ya aku tahu. Iya. Pak Broto. Iya. Ada janji sih tadi emang. Tadi dia nelpon aku gitu. Ya udah sih, lanjut aja dulu. Oh, Oh, dulu. Tapi iya. mau ketemu sama aku. Kapan-kapan. Aku antar? Kayaknya marah sih. Mungkin pikiran dia kita lagi ada apa-apa kali. Gak usah dibikinin aja dulu. Iya. Aku bisa ngomong baik-baik kok sama dia. Iya, tapi nggak bisa sekarang juga. Dia lagi emosi. Ya udah, aku bakal bantuin dia.
Terima kasih ya, kamu udah sangat bersedia buat membantu. Aku bakal bantu ngomong, aku bakal bantuin dia secara finansial juga. Aku nggak bakalan ngasih duit langsung sih. Tapi ada hal lain kok yang bisa bikin dia finansialnya naik. Tenang aja. Terima kasih ya. Udah, cuma ketemu cuma gini aja nih. Iya, kan gak enak kalau aku lewat chat atau telepon sama kamu. Iya, tinggal bilang aja. Santai aja nih istriku, ya udah. Makasih ya, Yuk, dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, hebat kamu ya. Hebat apanya? Udah sejauh ini. Ingat yang kata Pak Broto. Alah, Pesan Gus. aku sebenarnya udah nggak terlalu semangat sih untuk itu. Ya, boleh aku bilang nggak dibilang profesional, tapi ada hal yang bikin aku nggak bisa. Gimana sih kamu dulu bilang sama aku tuh duit, yang penting duit, duitnya gede. Aku bisa cari lain selain itu. Kita udah semakin besar sekarang kayak dulu. Kita gak bergantung sama proyek itu. Ya, seharusnya kamu konsisten dengan omongan kamu dulu. Itu yang buat motivasi ke aku. Tetap, motivasi aku tetap duit. Ya udah, ngapain nolak? Oh, paham. Aku bisa cari di luar itu. Paham aku kan? Paham. Ya Mas Duk? Hei, keren ya. Ya Alhamdulillah udah. Target 1,5 bulan, 1 bulan udah selesai. Aku mau sebut ya. Masih ada yang mau aku urus, Pak. Dia takut ketemu sama Mas Edo, nggak bisa ngomong katanya. Ada-ada aja. Ya, aku selesain Mas karena memang saya sesuaikan dengan budget yang Mas Edo kasih kemarin. Jadi saya bisa ngerjain lebih dari target yang saya kasih kemarin. Ya, syukur deh. Juga customer juga merasa puas dengan kinerja Mas Ferry. Alhamdulillah. Jadi mungkin setelah proyek ini untuk master plan berikutnya aku kasih teman aku Mas ya. Mau kerjain sendiri. Gitu? Ya, aku banyak kerjaan lain soalnya. Ya udah nih, ngomong terlepas dari pekerjaan. Dengar-dengar kamu mau nikah sama Mary. Oh itu dulu. Lah, kenapa nggak lanjutin? Aku nggak bisa. Atau salah paham sama aku? Salah satunya. Mas Maaf. Ferry, aku sudah nikah. Dia emang mantan aku. Dulu putusnya baik-baik. Jadi dia sudah kayak temen, udah kayak sahabat. Dia curhat sama aku. Katanya kamu masih takut menikah karena masalah finansial. Sebenarnya banyak hal sih Mas. Mental. Ya salah satunya finansial. Aku cuma butuh waktu. 1-2 tahun. Cuman abangnya terlalu maksain diri untuk kita langsung nikah aja. Tunangan 3 tahun itu udah terlalu lama Mas Ferry. Terus Mas Ferry ini bilang sama aku kendala finansial tapi mau berhenti kontrak sama aku. Gimana ceritanya? Ya saya bisa cari di luar sih. Jangan dong. Tetap sama aku. Tetap sama papaku. Aku puas sama kinerja Mas Ferry. Ayo kita bikin kontrak yang lebih baik lagi. Insya Allah nih, insya Allah kedepannya finansial Mas Ferry jauh lebih bagus lah daripada sekarang. Kedua, jangan lupa terusin jalan sama Mary. Mary itu sayang itu sama Mas Ferry. Dia cerita sama aku kok. Beneran? Mas Edo udah nikah? Beneran lah. Mungkin aku salah paham aja sih. Ya pastilah wajar. Pacarnya kerjaan sama cowok lain, tiba-tiba nggak ada berita, nggak ada apa, ya wajar dong kalau masih salah paham. Mungkin bisa dibilang labil kayak aku. Harusnya aku minta penjelasan dulu dari Mel. Langsung pergi gitu aja. Namanya emosi. Aku pun kalau emosi juga bakalan seperti itu sih. Namanya laki juga. Ya, makasih banyak atas penjelasannya. Ya udah dikejar dong. Nunggu apa lagi? Kalau gitu, saya tambah semangat untuk kerjaan ini. Lah harus. Kontrak kita masih berjalan panjang. Aku nggak mau pakai orang lain. Aku nggak butuh teman Mas Ferry. Aku butuh Mas Ferry. Termasuk anak buah Mas Ferry itu. Oke. Meskipun nggak terlalu ini ya. Ya tetap saya butuh ya. Itu hiburan lah buat teman-teman kita. Yaudah, Kita kalau butuh gitu. lingkungan kerja butuh seperti dia. Saya bisa tinggal dulu ya Mas ya. Bisa ngobrol sama teman-teman di dalam. Harus. Oke. Ya semangat. Oke.
Siap. Mari Mas Do. Yuk. Dan Ferry ada nggak? Masih punya muka kamu sini? Maksud kamu? Aku udah nyariin Ferry beberapa hari ini. Nomor aku juga Ngapain? diblok sama dia. Ya iyalah, jelas. Kamu kan masih ada hubungan sama mantan kamu. Makanya aku mencari Ferry ini karena aku mau jelasin semuanya itu salah paham. Mau jelasin apa lagi sih? Hah? Semuanya kayaknya udah jelas deh. Aku nggak ada hubungan apa-apa lagi sama Edo. Terus ngapain? Dia itu pergi ke rumah kamu? Karena aku minta bantuan sama dia buat solusi pernikahan aku sama Ferry. Edo juga udah beristri kok, dia udah berkeluarga. Aku belum sempat jelasin semuanya pada Ferry. Ya, terus ngapain kamu harus minta tolong sama Edo? Semuanya ada tujuannya, Didan. Sekarang Ferry di mana? Aku mau ngobrol sama dia. Dia lagi sibuk. Gak bisa diganggu. Please, kasih tahu aku di mana. Nanti aku sampai ini sama dia. Ya udah kalau gitu, aku minta bantuan kamu ya. Aku bener-bener mau lurusin semuanya. Aku tetap gak ketemu sama Ferry, Bang. Kayaknya dia bakal tetap marah deh. Sampai sekarang nomor aku tetap diblok sama dia. Tapi kamu sudah bilang kan sama Didan? Sudah kok, aku sudah bilang sama dia. Aku juga titip salam kalau aku pengen ngobrol sama Ferry. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu udah nyampein sama Didan. Aku takut Ferry tetap gak percaya sama aku. Kamu tetap berpikir yang positif aja. Aku yakin Didan bakalan nyampein pesan itu ke Ferry. Dan Ferry percaya. Ya karena aku tahu kalau memang Ferry sayang sama kamu. Dia pasti lebih percaya. Ya, Mas Ferry, udah datang? Iya. Oh iya, tadi Mary juga kesini cariin Mas Ferry. Kesini. Ngomong apa dia? Dia ngejelasin soal hubungannya sama mantannya. Itu ternyata cuma salah paham. Iya. Mas Edo juga udah jelasin semuanya kok. Aku tahu anak Pak Broto itu mantannya Mary. Aku yang salah paham. Harusnya aku tanya dulu. Aku juga tadinya kesel sama Mary, tapi setelah dia ngejelasin, dan Mas Edo pun juga katanya udah punya istri. Aku boleh tanya sesuatu. Apa? Menurut kamu, aku effort nggak sama dia? Banget. Ada hal yang nggak bisa aku kasih sama dia, yaitu pernikahan. Ya bukan aku nggak mau, siapa yang nggak mau, dan cuman masalahku sekarang yaitu apa aku harus beranikan diri untuk itu. Memang suatu hubungan kan memang ada lika-likunya. Ya aku tahu itu. Ya kalau memang Mas Ferry masih pengen berjuang, buktiin. Sekarang waktunya Mas Ferry bisa balik lagi sama Mary. Tunggu apa lagi? Balik ke hal yang lebih baik, nikah. Iya. Oke, makasih banyak. Kamu udah ngajinin aku. Aku bakal ke rumah Mary. Iya Mas. Makasih ya. Sama-sama.
bersyukur hari yang nyamperin aku ke sini. Soalnya aku selalu ke rumah dia, ke kantor dia, nggak pernah aku ketemu sama dia. Sayang, Bang, saya minta maaf. Mungkin selama ini saya salah paham sama Mary. Mungkin abang juga berpikir, kalau aku nggak serius sama Mary dengan aku menunda-nunda terus pernikahan itu. Oke. Mungkin aku berpikir kayak gitu. Kamu jangan ada kabar, jangan ketemu sama Mary, dan seolah-olah kamu tidak menganggap Mary. Saya punya alasan, Bang. Ya, meskipun ini adalah salah paham, tapi gimana pun posisi saya, siapapun yang ada di posisi saya pasti berlaku kayak gitu. Kedatanganku sini, aku akan bicara serius sama Abang, sama Mary. Oke? Aku siap untuk nikahin Mary dengan keadaanku yang kayak sekarang. Kalau memang kamu datang sini untuk serius, aku kasih kesempatan buat kalian berdua untuk ngobrol. Makasih banyak, Bang. Aku harap setelah ini nggak ada salah paham lagi. Oke. Oke, silakan. Ya. Maafin aku ya. aku cuma minta maaf ya, karena udah buat kesalahpahaman ini terjadi. Aku yang salah. Seharusnya aku nggak salah paham. Seharusnya aku tanya sama kamu dulu, bukan langsung pergi gitu aja. Aku tahu kamu lagi cemburu sama aku. Artinya aku sayang sama kamu. Kamu tahu itu. Jadi Aku pengen kita balik dengan situasi yang berbeda. Aku turuti apa mau kamu. Aku turuti apa mau abang kamu. Kita nikah. Aku sudah siap. aku bahagia banget. Akhirnya apa yang aku impikan itu bakal terjadi. Ya, katanya orang menunda-nunda hal baik itu gak baik. Kita akuin adalah hal baik. Aku juga akan meluruskan hubungan aku sama Edo. Udah jelas semuanya, aku tahu. Aku cuma pengen gimana kita ke depan. Aku, kamu. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu, Ferry. Sama. Satu hal yang perlu kamu tahu. Dalam pernikahan itu nggak gampang. Kamu tahu itu. Banyak kerikil-kerikil ke depan yang bakal. Aku akan selalu ada untuk kamu. Kita jalan semua masalah ini bareng-bareng ya. Aku percaya kamu akan bahagia sama aku, dan aku juga bahagia sama kamu. Amin. Aku tetap setia.